Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Rara Kinanti, NIM C140120109 dari kelompok 3 Praktikum Fisiologi Reproduksi Organisme Akuatik. Jadi di video kali ini aku akan mereview seluruh pertemuan praktikum mulai dari pertama hingga akhir. Yuk langsung disimak videonya. Video ini akan berfokus pada ikan gabus atau yang memiliki nama latin Channa striata. Namun pada beberapa materi praktikum akan digunakan ikan lain sebagai contoh karena adanya keterbatasan. Dalam membedakan jantan dan betina pada ikan, maka dapat digunakan ciri seksual primer dan sekunder. Ciri seksual primer berhubungan langsung dengan proses reproduksi dan dapat dilihat dari organ reproduksinya seperti testis dan salurannya pada jantan, serta ovarium dan salurannya pada betina, di mana testis berfungsi sebagai penghasil sel sperma dan ovarium berfungsi sebagai penghasil sel telur. Sedangkan untuk ciri seksual sekundernya maka dapat dilihat dari penampakan luar atau morfologi tubuhnya yang terbagi menjadi dua, yaitu dimorfisme dan dikromatisme. Berikut ini merupakan ciri seksual dari ikan gabus. Dapat dilihat bahwa pada ikan betina bentuk tubuhnya lebih besar dan gemuk, perut lebih lebar dan warnanya lebih pucat dibandingkan dengan ikan jantan. Sedangkan ikan jantan yaitu lebih ramping, bentuk kepala lebih runcing, perut lebih rata, dan warnanya terlihat lebih jelas. Sedangkan untuk lubang genitalnya yaitu pada betina terlihat besar dan membulat, sedangkan jantan terlihat lebih kecil dan meruncing. Di dalam proses reproduksi terdapat kelenjar kelamin atau yang biasa disebut dengan gonad pada jantan yaitu berupa testis dan pada betina yaitu berupa ovarium. Setelah dilakukan pembedahan, berikut ini merupakan organ-organ dari ikan gabus. Gonad merupakan organ reproduksi yang berfungsi menghasilkan sel kelamin atau gamet. Nah, gonad ini memiliki tingkat kematangan gonad yang dapat didefinisikan sebagai tahapan perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan memijah. Masing-masing TKG pada jantan dan betina memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu dimulai dari TKG 1, 2, 3, 4, dan 5. Pada setiap tingkatan TKG ikan gabus, baik itu jantan atau betina, memiliki perbedaan. Penelitian yang dilakukan oleh Sarah et al. Tahun 2017 mendapatkan hasil TKG pada ikan gabus jantan dan betina yaitu seperti berikut. Bentuk-bentuk gonad dari TKG 1 sampai 4 yang dilihat dari warna, bentuk, dan ukuran. Diameter telur adalah garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur. Sebaran diameter telur akan semakin besar seiring dengan perkembangan gonad dan dapat menjadi indikasi pola pemijahan ikan. Tujuan dari mengetahui sebaran diameter telur ini adalah untuk menggambarkan pola distribusi diameter telur ikan. Fekunditas adalah jumlah telur yang terdapat dalam ovari ikan betina sebelum dikeluarkan pada waktu pemijahan. Nilai fekunditas dapat dihitung saat ikan betina telah mencapai TKG 3, 4, dan 5. Fekunditas dapat diperoleh menggunakan rumus F sama dengan G besar dikali G kecil dibagi dengan N dengan keterangan sebagai berikut. Sedangkan hepatosomatic index atau HSI merupakan nilai persentase perbandingan antara berat hati dengan berat keseluruhan tubuh ikan yang menunjukkan kondisi hati pada proses pematangan gonad. Rumusnya yaitu WH per W dikali 100. Gonadosomatic Index atau GSI merupakan nilai persentase perbandingan antara berat gonad dengan berat keseluruhan tubuh ikan yang menyatakan kondisi gonad pada proses pematangan dan akan mencapai nilai maksimum saat akan terjadi pemijahan. Rumus GSI ini adalah WG per W dikali 100. Untuk menentukan nilai HSI dan GSI pertama-tama yaitu menimbang bobot keseluruhan tubuh ikan, lalu mulai pembedahan untuk mengambil gonad dan hatinya yang kemudian akan ditimbang.
Dari hasil penimbangan didapat nilai sebagai berikut. Berikut ini merupakan contoh perhitungan dari GSI dan HSI ikan gabus. Diperoleh bobot ikan sebesar 200 gram, bobot gunatnya 6 gram, dan bobot hati 5 gram. Setelah dilakukan perhitungan, maka nilai HSI yang didapat adalah 0,83% dan nilai GSI-nya adalah 1%. Hormon merupakan pembawa pesan kimia yang bertanggung jawab untuk komunikasi antara berbagai jenis sel yang mengenali identitas dan fungsinya melalui reseptor yang merupakan struktur protein dalam pengenalan molekuler. Pemberian hormon ini bertujuan untuk memproduksi benih yang konstan, meningkatkan efisiensi produksi, serta memperoleh gamet lebih dini dan di luar pemijahan. Terdapat 3 metode dalam pemberian hormon, yaitu penyuntikan, perendaman, dan oral. Berikut ini merupakan teknik-teknik penyuntikan hormon. Pertama, yaitu intramuskular yang dilakukan di jaringan otot atau daging, umumnya berada di bawah sirip dorsal. Kedua, intraperitorial dilakukan di rongga perut. Ketiga, intravena yaitu di pembuluh vena. Terakhir, yaitu intrakranial yang dilakukan di rongga otak melalui tulang osipital. Pada praktikum kemarin, kami mempelajari tentang cara pengambilan hormon dan penyuntikannya ke ikan. Ikan yang digunakan adalah ikan mas. Pertama-tama, kita ambil dulu hormon yang akan disuntikan sesuai dengan dosis yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah itu, kita bisa langsung suntikan ke ikannya. Terdapat beberapa cara penyuntikan hormon. Di video ini, cara yang digunakan adalah intramuskular, yaitu disuntikan di jaringan otot atau daging, umumnya di bawah sirip dorsal. Hipofisasi merupakan metode pembiakan ikan secara buatan dengan cara menyuntikkan suspensi kelenjar hipofisa kepada ikan yang akan dibiakan dengan tujuan merangsang pemijahan dan perkembangbiakan. Dosis pemberian hipofisa ini yaitu dengan perbandingan antara berat badan ikan penerima dan donor, yaitu 1:1,5. Berikut ini merupakan cara pengambilan hipofisa pada ikan. Pertama-tama, kita harus memotong kepala ikan. Selanjutnya dilakukan pembelahan pada kepala untuk mencari hipofisa yang terletak di bawah otak. Nah, ini dia merupakan hipofisa dari ikan gabus yang berbentuk bulat berwarna putih susu. Hipofisa ini berfungsi untuk mengendalikan fungsi dari sebagian besar kelenjar endokrin. Seks reversal merupakan pengubahan arah kelamin menjadi berlawanan yang menerapkan prinsip rekayasa hormonal, yaitu mengubah jantan menjadi betina dan betina menjadi jantan dengan tujuan memproduksi populasi yang monoseks. Manfaat dari dilakukannya seks reversal ini yaitu mencegah pemijahan liar, mendapatkan ikan dengan kualitas terbaik, mendapatkan ikan dengan pertumbuhan yang cepat, serta menunjang teknik pemurnian ras ikan. Terdapat 3 metode dalam seks reversal, yaitu perendaman dengan hormon, oral melalui pakan, dan penyuntikan dengan hormon. Hormon yang digunakan yaitu hormon sintetik dan alami. Hormon sintetik dapat berupa 17 alfa metil testosteron untuk maskulinisasi dan 17 beta estradiol untuk feminisasi. Sedangkan untuk hormon alami dapat berupa madu, air kelapa, ekstrak perwoceng, dan tepung testis sapi. Preservasi sperma merupakan kegiatan penyimpanan sperma pada waktu tertentu untuk meningkatkan daya simpan sperma dengan tetap menjaga sifat-sifat fungsi dari sperma. Prinsip kerja dari pengawetan sperma ini pada dasarnya adalah pengenceran dan penyimpanan pada suhu dingin yang dalam hal ini membutuhkan bahan yang dapat mempertahankan kehidupan dan mengurangi aktivitas spermatozoa. Larutan extender adalah media pengencer sperma yang berperan penting dalam preservasi yang berfungsi untuk menginduksi motilitas awal dan meningkatkan fertilisasi sperma. Larutan extender yang baik memiliki beberapa ketentuan, yaitu tidak beracun, bersifat isotonik, mempertahankan dan tidak membatasi daya fertilisasi sperma, menjamin kehidupan sperma dalam waktu lama, dan menyediakan sumber nutrisi bagi sperma. Contoh larutan extender yang dapat digunakan antara lain yaitu air kelapa, susu, kuning telur, madu, dan sari kurma. Berikut ini merupakan langkah-langkah preservasi sperma. Langkah pertama yaitu mempersiapkan ikan yang akan diambil spermanya dengan cara membius ikan.
Setelah ikan dibius, ikan dapat di-stripping untuk diambil spermanya. Pastikan ikan dalam keadaan kering, lalu daerah urogenitalnya diberi larutan fisiologis agar mencegah aktivasi sperma. Selanjutnya, sperma dipindahkan ke dalam mikrotub dan ditambahkan larutan extender. Selanjutnya, sperma dapat diamati di bawah mikroskop. Ini dia hasil dari motilitas sperma yang sudah ditambahkan larutan extender berikut dengan kepadatannya. Sekian untuk video kali ini, yaitu mereview seluruh materi praktikum fisiologi reproduksi organisme akuatik. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.